Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Ari Darmajima channel yang membahas mengenai Fantasi Premier League, khususnya untuk tim yang saya miliki. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dan melihat video ini, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan coba mereview ya untuk tim yang saya miliki, yaitu bernama Gading Serpong United. Tim ini adalah salah satu dari 3 tim yang saya miliki, dan poin yang diterima pada saat game ketiga ini adalah eh, poin nomor 2 tertinggi dari 3 tim yang saya punya. Tertinggi dari 3 ya, bukan dari average point ya sedunia ya, karena masih di bawah average point nih 54. Oke, sebelum kita masuk, kita coba lihat dulu mengenai informasi yang di depan, dimana di sini terlihat ada top 5 untuk transfer in untuk di game week keempat. Lalu ada transfer out yang terjadi untuk di game week keempat nanti. Di sini transfer in-nya itu ada Ronaldo di posisi pertama, kedua itu Fernando Torres, ketiga itu Antonio, keempat itu Gray, kelima Ben Rahma. Lalu di transfer out-nya ada Bruno, ada Ings, Martinez, Simikas, dan Shaw. Kalau nggak salah di beberapa hari yang lalu itu untuk yang transfer ini Gray ini belum termasuk nih. Sekarang udah masuk menjadi pilihan transfer in nih. Wah, luar biasa nih. Ya. Oke. Ini King of the Week-nya di minggu pertama sampai minggu ketiga. Di mana tertinggi ini masih di Bruno 20 poin, lalu diikuti dengan James dan Torres. Oke, sedikit mengulik nih mengenai transfer out. Kenapa Bruno ini bisa jadi nomor 1, Ings kedua, Martinez, Simikas, dan Shaw. Jadi kalau menurut pengamatan saya, Bruno ini di take out ini ada kemungkinan untuk satu wildcard, kedua mungkin yang dia belum pakai wildcardnya tapi dia nyicil istilahnya ya, mengganti Ronaldo nih, dengan Ronaldo Bruno-nya. Jadi Bruno ini kalau salah 12 pound sterling digantikan dengan Ronaldo yang 12,5 pound sterling. Ada kemungkinan dia punya satu free transfer dengan potongan 4 poin, atau dia punya 2 free transfer yang sebelumnya tidak dipakai. Jadi satu untuk menggantikan Ronaldo, mungkin kedua itu adalah Ings digantikan dengan either itu Anthony atau Gray atau ya mungkin Torres atau Gray atau Ben Rahma ya, karena ini kalau di mix ini ya berarti pemain depan sama pemain tengah gitu ya. Oke, Ings itu di transfer out ada kemungkinan karena dia akan bertemu dengan uh, coba kita lihat Aston Villa akan ketemu dengan Chelsea, dan kalau kita lihat FDR ini ya merah terus ya sampai game week ke-7 ya. Jadi ada kemungkinan skenario itu adalah yang tadi di FDR, atau ya untuk menambah budget menggantikan Bruno menjadi Ronaldo. Yang ketiga itu Martinez. Martinez ini mungkin karena international break ya. Kemarin kalau nggak salah sempat pada saat melawan Brasil itu kepolisian setempat ya itu datang dan meminta 4 orang pemain Argentina itu untuk keluar lapangan karena tidak mentaati prokes. Ada 2 pemain dari Aston Villa, Martinez dan Buendia, 2 pemain lagi dari Spurs, yaitu kalau nggak salah pemain belakang Romero ya, dan satu lagi itu ada Lo Celesco kalau nggak salah pemain tengah. Lalu Simikas ya, kenapa Simikas banyak yang memilih untuk ditukar? Karena banyak berpendapat akan
dengan sudah fitnya Robertson, Tsimikas mungkin tidak akan uh, main menjadi starter. Jadi ya itu mungkin perhitungannya adalah seperti itu. Makanya Tsimikas ini banyak yang ditransfer out. Sedangkan untuk Shaw ini kan kalau nggak salah harganya itu 5,5 ya. Kalau di video saya sebelumnya saya belum tahu tuh kemungkinan ini apa nih. Tapi sekarang saya sedikit mengetahui dan kemungkinan Son ini ditukar untuk diganti dengan Varane yang harganya sama, atau yaitu tadi skenario yang di atas ini nih, yang Bruno dan Ings. Jadi biar dapat pemain premium, belakangnya dikurangin, di-adjust gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kita bisa lanjut ke tadi yang poin ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke selection, sebenarnya sudah saya lakukan selection untuk game week keempat. Sebelumnya dengan ya mungkin kemarin lah ya. Cuma waktu kemarin itu memang belum saya sempat videokan. Jadi yang sudah berubah adalah demikian. Ya, transfer outnya. Jadi kemarin sudah saya lakukan perubahan. Mungkin kalau bisa kita compare ya, yang berubahnya itu apa sih? Nah, kalau yang kemarin kan ini kan nggak ada warna kuning nih ya teman-teman ya. Nah, yang di saat ini udah ada warna kuningnya. Jadi ada pemain dari Wolf nih, Martial dan Toure ya. Kalau lihat dari sini di minggu ini saya sudah melakukan transfer sebanyak apa ya? Kayaknya sih kena potongan nih, karena ada dua nih ya. Ada dua nih yang kena nih. Jadi apa sih yang ditukar dari pemain belakang itu? Ada Koval, ada Alexander, sekarang ada Livramento dan Eiling ya, yang masih ada. Kalau dulu berarti yang tidak ada adalah sekarang Tsimikas. Jadi Tsimikas ini salah satu korban dari adanya Robertson yang sudah fit ya. Jadi saya mencoba mengikuti arus nih. Tsimikas saya ganti untuk di tim ini. Jadi diganti dengan Martial. Sedangkan pemain tengah adalah yang kena adalah Barnes ya, teman-teman ya. Untuk pemain depan Calvert-Lewin dan Obafemi tidak saya rubah nih. Jadi walaupun Calvert-Lewin ini ada muscle injury ya, 75% ya informasinya ya, dia kemungkinan bisa main, saya masih pertahankan. Kenapa saya ambil Toure dan Martial? Karena ya kembali ke FDR-nya ini. Wolf ini akan ketemu dengan Watford dan secara tabel ya ini cukup panjang nih sampai menuju ke game week 10. Tidak ada warna merahnya di situ ya, tapi kita nggak tahu ya, bola itu kan bundar ya. Dan Wolf ini juga kan kalau nggak salah sudah berada di posisi ke-18 dari 20 tim yang ada di FPL Premier League ini. Jadi kayaknya dia harus menang nih kali ini nih, nggak bisa nggak menang nih, berat nih kalau nggak menang nih ya kan. Nah, kenapa kok nggak dipilih pemainnya dari Arsenal? Ya itu tadi, untuk saat ini saya masih untuk tim ini saya lebih prefer karena budget ya, jadi saya tetap ambil pemain dari Wolf. Nah, oke. Jadi untuk Gading Serpong saya masih ada remaining uangnya itu 0,7 ya, jadi ini kemungkinan akan dipakai untuk game week ke-5 nanti, ke-5 nanti, atau saya tidak pakai dulu sampai ke game week ke-7. Kenapa ke-7? Karena
mungkin dari sini saya akan nabung nih, game week kelima nggak pakai, game week keenam nggak pakai, game week ketujuh saya akan pakai. Kenapa? Untuk saya ambil Lukaku, ya, Lukaku di sini. Jadi yang saya rubah adalah nanti si Bruno nih. Bruno saya tukar dengan Lukaku, ya, dan depannya either itu Calvert-Lewin atau Obafemi nih, yang saya lepas nih, ya kan. Tapi kemungkinan sih bisa jadi adalah Calvert-Lewin ya kalau di sini ya, DCL ya. Karena 7 itu dia akan ketemu MU ya. Kalau West Ham kayaknya masih belum nih, kayaknya masih ditahan. Saya tahan dulu nih Antonio nih di FDR ke game week ke-7 ya, karena dia akan ketemu dengan Brentford ya. Seperti itu. Karena kalau saya nggak lepas salah satu dari depan ini, gimana saya dapetin Ronaldo? Kalau Obafemi saya lepas plus 12 ini kan berarti kan ada 16,5 ya. Saya ambil Lukaku. Oke, kita lihat coba Lukaku. Lukaku itu harganya adalah 11,5. 11,5 berarti kan di sini saya masih nyimpan 5. 0,5 berarti ada, dengan ditambah ini kan jadi ada 5 ya. 5 untuk pemain tengah itu masih ada sih sebenarnya sih, ya either itu si ya ini Alan, Bissouma atau Fred ya, Fred atau Gilmore, atau ya banyak sih yang bisa dipilih gitu kan. Karena di minggu kelima Leeds nih pasti akan main nih ya. Jadi minggu kelima itu Leeds akan mudah nih di sini nih. Nah, jadi Ayling akan tetap dimainkan. Dari pemain belakang nih tetap adalah mungkin 4 nih, 4-4-2 ya, 4-4-2, atau belakangnya tetap 3, Ayling, TAA dan Martial. Koval ini mungkin bisa main nggak? Bisa main, belum tentu karena ketemu dengan MU gitu. MU berarti kalau ketemu MU kan ada indikasi akan kalah ya, atau draw ya, atau no point nih. Jadi bisa jadi nih nanti belakangnya 3 nih, Ayling, TAA dan Martial. Tengahnya ini mungkin bisa 3 atau belakang ini 4 ya. Jadi dikurangin Koval. Jadi Livramento di Soton ini akan main ya. Oh, tapi berat juga ya. Jadi 3. Kalau di depan sudah ada Ronaldo berarti kan ini kan akan berkurang nih di tengahnya ya. Jadi pemain yang agak murah ya, berarti kan bisa jadi kalau tetap mengandalkan di sini Lukaku. Oh sorry, ini berarti Lukaku berarti di game week 7 ya. Game week ke-7 ya Lukaku saya ambil. Leeds masih bisa main. Berarti bisa menggunakan West Ham juga masih aman nih. Jadi sebenarnya di sini 3 atau 4 pun bisa dipakai, bisa dimainkan. Di sini di sini ada Lukaku, di sini nggak ada, berarti kan bisa jadi 4-3-3. Ya kan, 4-3-3 atau 4-4-2. Either si DCL diistirahatkan atau Antonio yang diistirahatkan. Kira-kira seperti demikian ya, tapi itu nantilah, itu kan game week 7 ya. Jadi ya mungkin ini sebagai gambaran singkat ya ke depannya nih, kenapa saya di sini saya nggak ambil wildcard begitu. Oke, nah di sini juga pemain tengahnya juga cukup baik ya. Setelah saya tambahkan Traore ini adalah pemain tengah, tapi lebih juga diproyeksikan menjadi pemain depan gitu. Begitu dengan Markal. Markal ini pemain belakang, tapi dia sayap seperti Semedo. Jadi dia bisa memberikan umpan seperti Livramento dan TAA dan Ayling. Jadi pemain belakang ini saya rata-rata nih untuk di tim ini pemain yang mensupport pemain depan nih. Ya. Jadi bukan pemain back murni seperti Varane, Maguire, Dang, itu tuh pemain-pemain belakang yang murni ya. Di sini nih Johnson ya, itu pemain belakang murni. Diaz itu pemain belakang murni tuh. Christensen itu juga murni. Sedangkan Ayling ini pemain
sayap nih, TAA, Koval di sisi kanan, Marcel sisi kiri, Livramento tuh kanan. Nah, sedangkan depannya ada Toure, ada Greenwood sama Salah. Itu pemain tengah yang suka diproyeksikan menjadi pemain depan. Jadi kalau dia poin itu poinnya pasti akan lebih berbeda dengan Bruno yang sama-sama poin ya. Coba deh nanti deh sama-sama Salah dapat 1 poin gol, Fernando Bruno dapat 1 poin gol, pasti akan beda, pasti akan lebih tinggi Salah. Oke. Oke, oke, mungkin untuk tim ini saya kasih perlihatkan. Nah, ini untuk pick timnya di game week keempat nanti saya menggunakan 3-5-2 untuk saat ini, di mana backnya itu posisi cadangan itu adalah di Livramento pertama, kedua itu Ayling, dan terakhir ada Obafemi ketiga. Nah, di sini kenapa nih Stele kok jadi kiper utama sedangkan Schmeichel ini dicadangkan gitu kan? Ya ini saya ya sedikit agak gambling sih. Saya coba masukkan Stele ini adalah pemain dari brand Brighton ya, yang mungkin belum tentu dimainkan juga nih si Stele ini ya. Jadi kalau dia nggak main kan pasti akan lari otomatis ke Schmeichel kan ya. Jadi saya bikin itu aja, iseng aja. Jadi kalau misalkan dia main ya tidak, mudah-mudahan tidak nilainya tidak sekecil kalau misalkan di Schmeichel ini kan ketemu dengan Manchester City ya, takutnya kan ya kayak kemarin tuh Arsenal dibantai itu ya 5-0 ya, jadi nggak damage-nya nggak sebesar si Stele lah. Perolehan poinnya kan ada kiper yang minus tuh karena dia golnya kebanyakan ya, kebobolan gitu. Jadi mungkin sementara seperti ini. Lalu untuk kapten, untuk di tim ini sebelumnya juga saya udah dimasukkan sebagai kapten adalah Antonio, dan vice-nya itu adalah Ben Rahma. Untuk kali ini, untuk yang di tim ini mungkin saya akan ban kaptennya ini akan saya taruh di Toure kali ya. Kita coba untuk melakukan diferensial ya. Atau nggak apa-apa lah, kita tetap di Antonio saja. Pemain sejuta umat ya. Karena kalau dilihat dari ratingnya sih masih mending lah, Antonio masih masuk rating dibandingkan Toure. Sebenarnya sih yang paling tertinggi itu kapten itu ada Ronaldo ya, cuma saya tidak punya Ronaldo, jadi saya tetap di Antonio saja, dengan vice-nya itu adalah Bruno. Oke, mungkin itu saja untuk tim selection game week keempat dari Gading Serpong United. Mudah-mudahan nanti kita dari formasi ini bisa memberikan poin yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya, dari minggu-minggu sebelumnya ya. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.